Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Edi Ellison. Kami dari Bagi TV News. Hari ini saya berada di Puskesmas Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita dapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kepala Puskesmas Kandis dalam program inovasi Puskesmas dalam memberikan pelayanan prima di 2026. Pemirsa, bersama kami di sini ada Ibu Farida. Beliau ini selaku Kepala Puskesmas Kandis. Beliau juga menurut kami salah satu kepala puskesmas terbaik di Kabupaten Ogan Ilir. Amin. Karena beliau ini juga setiap tahunnya melahirkan inovasi-inovasi baru untuk memberikan pelayanan prima di Puskesmas Kandis, khususnya di warga Kandis. Mungkin di sampingnya nanti ini staf-stafnya beliau, penanggung jawab program nanti memberikan penjelasan terkait inovasi-inovasi yang akan diterapkan di tahun 2026 ini, pemirsa. Baik, assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu, apa kabarnya Bu? Ya alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan bahagia juga. Alhamdulillah ya pada hari ini Pak ya. Di sini kami menampilkan anak-anak kami inovator dari Puskesmas Kandis. Ya. Terlebih dahulu ya, perkenalkan ya, nama saya Farida SKM MAP sebagai Kepala UPT Puskesmas Kandis ya. Di sini saya akan memperkenalkan itu yang paling ujung itu Ayu Retno SKM. Nah, Ayu Retno SKM yaitu PJ inovator Pak di sini. Ya di Puskesmas Kandis itu masalah inovator ya, dia yang paling handal untuk menghandle ya. Oke. Nah, untuk di sebelahnya itu ada Ibu Nini Irhami AMK. Dia selaku inovator dari KIA. Iya. Nah, inovator KIA yang dicetuskannya yaitu inovasi berjudul Bayi Cerdas. Kepanjangan dari bayiku yang ikut cegah hipertiroid dan screening. Oke. Itu di sebelahnya itu ada Ibu Hoirunisa Eskop Nurse, itu selaku PJ PTM. PTM. Ya, okay. Ini sudah berkecimpung Pak, sudah puluhan tahun ya berkecimpung di PTM dan alhamdulillah untuk capaian PTM sudah 98% ya kalau tidak salah. Oh, mantap, luar biasa ya. Ya, di sini dia mencetuskan inovasi kurma pahit. Biasanya ya kurma itu di mana-mana manis, Pak ya. Manis, tapi di sini pahit ya. Nah, di sini dia mencetuskan kurma pahit yang berjudul itu kunjungan rumah penderita hipertensi. Oke. Nah, di sebelahnya ada Ibu Sri Rafika Saragi, ini sebagai PJ Gizi. PJ Gizi. Dia mencetuskan inovasi jelita pandu. Ya, okay. Jemput balita yang tidak datang ke posyandu. Oke. Nah, di sebelahnya ada Ibu Dita, ini Ibu Dita AMKL, ini sebagai sanitarian Pak ya di Puskesmas Kandis, itu PJ sanitarian juga, PJ Kesling. Dia mencetuskan inovasi dalang antik. Dalang antik misalnya. Daur ulang sampah plastik. Iya. Nah, Oke. Nah, di sebelahnya ini anak kami yang paling inovator Pak ya, kami anggap Pak ya. Ini serba bisa Pak. Serba bisa Bang. Di Siti Zubaida AMK, dia mencetuskan inovasi Simadu TB, sistem informasi edukasi tuberkulosis. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling cantik, Ibu Sutarni. Nah, Ibu Sutarni ini juga multi talenta Pak. Multi talenta.
Dia sebagai PJ imunisasi. Imunisasi. Di PJ imunisasi dia mencetuskan inovasi di kelas imunisasi, yaitu kelompok lanjutan sharing imunisasi. Untuk saat ini ya mungkin perkenalan kami batas itu dulu Pak ya. Baik Bu. Terima kasih Pak. Baik, salam kenal Ibu-ibu. Ini penanggung jawab program di Puskesmas Kandis. Ini salam kenal dari kami. Semoga kedepannya menjadi bermanfaat bagi kita semua, baik pun di masyarakat ya. Baik Ibu Farida. Ya. Langsung saja. Kami kan sudah banyak mendengar Bu di Puskesmas Kandis ini untuk inovasi ini, untuk perbaikan pelayanan prima itu selalu diadakan setiap tahun Bu ya. Iya. Nah, untuk di tahun 2026 ini ada berapa inovasi Bu kira-kira yang disiapkan untuk melayani masyarakat ini Bu? Dari tahun 2022 itu Pak ya, selama saya di sini itu untuk Puskesmas Kandis sampai dengan 2006 ini itu sudah 12 inovasi. Wah, mantap. Nah, yang sudah itu sekedar 2 atau 1 ya tahun-tahun yang sudah. Nah, ini di tahun untuk 2026 ini itu Pak ya, itu kami bersemangat itu mengeluarkan 6 inovasi sekaligus di tahun 2026 ini untuk mempermudah atau mencapai target di SPM Pak. Oke, Bu. Nah, Ibu, dari 6 inovasi ini, di sini ada salah satunya ini ada Simadu. Ini Simadu ini cukup manis pemirsa. Simadu TB ini apa maksudnya ini? Coba kita tanyakan ini. Simadu TB ini apa kira-kira ini? Untuk pelayanan prima di 2026 ini gimana tuh? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Simadu TB. Iya, iya. Simadu TB itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi Edukasi Tuberkulosis. Iya. Di mana di sini kami, bukan hanya saya Pak, sebenarnya kami dari tim TB, kami ada 4 orang. Nah, di sini kami mencari apa terobosan kami yang bisa meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kandis, yang bisa meningkatkan agar masyarakat itu lebih mengetahui, lebih teredukasi dan lebih mengenal apa itu penyakit tuberkulosis. Wah, luar biasa ini ya. Jadi edukasinya kami melakukan, kalau kami datang ke posyandu, kami membawa sosialisasi. Kalau ada yang nggak datang berarti nggak teredukasi kan? Iya, benar. Nah, ya. jadi kami berpikir bagaimana caranya walau masyarakat tidak datang berkunjung kepada kami nakes, tapi dia tetap memperoleh edukasi. Maka dari itu kami meluncurkan inovasi kami yang bernama Simadu TB. Itu bisa diakses melalui platform saluran WhatsApp. Oh, boleh lah. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti apa ini, Bu? Seperti ini Pak ya, boleh saya tunjukkan? Boleh. Jadi sekarang kan kami memanfaatkan fitur WhatsApp, di mana sekarang WhatsApp ini kan sudah lebih berkembang. Benar ya. Jadi setiap khususnya pasien kami, dia kan pasien. Nah, sedangkan pasien itu kalau dia datang ada pendamping. Benar ya. Yang hanya kami lakukan sosialisasi hanya yang datang. Sedangkan penyakit TB ini penyakit yang menular. Iya, penderitanya. Ada misalnya 4 orang di rumah tidak ikut datang ke puskesmas. Mereka tidak mengetahui apa itu TB, kan? Ya. Maka dari itu kami mengajak pasien dan pendamping itu untuk membuka HP dan mengikuti saluran platform kami, yang mana isinya itu tentang pengertian TB, edukasi, dan apa bahaya TB, bagaimana cara mencegah, memutus rantai penularan. Jadi walaupun mereka tidak datang, pasti mereka akan membuka WhatsApp, dan ini akan muncul pemberitahuan mau tidak mau mereka akan membuka. Oke, wah luar biasa pemirsa, ini terobosan baru ini. Ini luar biasa di Puskesmas Kandis ini ya. Jadi agak memaksa memang kayak edukasi. Agak memaksa. Tapi di sini mungkin ada timbul pertanyaan.
bagaimana kalau seandainya pasien ini atau dalam satu rumah itu tidak punya HP? Tapi tidak mungkin, Bu. Dalam satu rumah tidak punya HP kan tidak mungkin. Jadi luar biasa lah kita. Anaknya Ya, bisa. mungkin anaknya. Apalagi zaman sekarang kan, ya Android ini seperti inilah. Kalau Android ini kan. Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Mungkin tidak ada HP, itu luar biasa si Mandu TB. Jadi melalui saluran itu edukasi selalu berjalan, terus selalu masuk terus Iya. ya. Kami lakukan, bisa kami jadwal Pak, 1 minggu tuh 2 kali. Memang sekarang belum rutin, tapi kami sudah mulai, karena inovasinya kan baru Pak dalam tahun ini. Jadi kami sudah mulai menyusun rencana, akan kami pilih. Misalnya dalam bulan ini temanya mengingatkan tentang minum obat. Oke. Ini lebih spesifik ke pasien kami kan Oke, Pak. oke. Jadi setiap bulan itu temanya berbeda. Seperti itu. Nah, timbul satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira untuk kontrolnya seperti apa, Bu? Ada kontrol nggak nih? Oh, kira-kira pasien ini baca atau tidak? Sampai apa tidak ini kira-kira edukasi yang kami kasihkan ini? Karena kalau dia biasanya Pak, sampai atau tidak kan dia dibukanya Pak. Oh, gitu. Bisa di- terpantau Ya, di situ ya. terlihat Oke, tidak terlihat. benar-benar. Terus Jadi- kami melalui melakukan evaluasi dengan cara pada saat pasien mengambil obat, kami tanya, Pak, kemarin kami melakukan sosialisasi edukasi, baca tak Pak? Nanti dia jawab, kami bahas sedikit, dia nyambung, oke, tepat sasaran. Oke, mantap. Luar biasa. Ya. Oke. Iya. Saya rasa cukup jelas dan luar biasa nih terobosan baru dari Puskesmas Kandes di Simadu Simadu TB. TB. Nah, Iya. Simadu TB. Nah, sekarang kita kembali ke kelas imunisasi, program imunisasi. Mana ini imunisasi ini? Ini Pak yang mau cerita. Iya, kelas imunisasi. Apa nih terobosannya nih dari kelas imunisasi ini, Bu? Baiklah, kami akan menjelaskan inovasi kami yaitu Ya. kelas imunisasi pada Oke. kelompok lanjutan sharing imunisasi. Nah, melatar belakang inovasi ini kami berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, di sini kami menekankan inovasi kami ini untuk mengurangi kecemasan ibu-ibu tentang efek samping dari imunisasi. Oh iya, benar. Nah, selama ini kan memang banyak ketakutan pada ibu-ibu Iya. tentang imunisasi. Iya, Kalau ada yang demam, kan, ya ada efek satu sampingnya lagi. apa ya? Iya, iya, iya. Nah, jadi kami ini sebelum pelayanan imunisasi kami adakan kelas imunisasi sekitar 10 menit untuk edukasi kepada ibu-ibu. Nah, di sini kami jelaskan efek samping dari imunisasi, bahaya dari imunisasi, kipi dari imunisasi. Nah, untuk ibarat tuh mengurangi kecemasan pada ibu. Jadi terus memberikan peluang pada ibu-ibu untuk bertanya kepada kami tim nakes, itu kan Pak, apa yang mereka tidak tahu kan. Nah, ini dilaksanakan pada setiap posyandu. Oh, Nah, iya. kalaupun memang mereka tidak datang ke posyandu, kami melakukan pelayanan sweeping imunisasi. Ibarat tuh kejar jemput bola. Iya, Nah, bola. untuk tim kami ada 4 untuk tim imunisasi. Iya, ada 4 Bu ya. Ya, Oh, jadi di situ kalau bagi pun mereka yang tidak datang posyandu, imunisasinya langsung jemput bola, Bu ya. ya. Jadi terdata dong siapa-siapa balita yang ada Ada, di situ, iya. bayi-bayi yang ada di situ. Bidan Karena- desanya juga ngasih laporan. Ya, Wah. karena kami ada aplikasi Pak, aplikasi asik. Di situ kita masukkan semua riwayat imunisasi setiap balita. Jadi terpantau yang datang atau tidak datang gitu kan. Nah, timbulnya inovasi ini dari mana itu Bu? Atau memang sebelumnya banyak keluhan atau gimana itu? Kenapa tuh bisa munculnya inovasi seperti ini dari imunisasi ini? Ya. Timbulnya karena banyak kecemasan ibu-ibu, takut kalau anak imunisasi, takut demam, takut bengkak. Nah, jadi setiap pelayanan imunisasi kami perlukan edukasi dulu Pak. Benar. Jadi ya, kalau ya, ya. berarti satu persatu kami edukasi, kan lama itu Pak perlu waktu. Jadi kalau dikasih kelas, jadi sebelum pelayanan kami 10 menit edukasi dulu. Edukasi dulu. Heeh. Nah, jadi pemirsa khususnya yang punya anak bayi, balita yang sudah masuk kategori imunisasi tertentu di usianya, itu jangan takut karena ini program pemerintah dan juga yang pasti jadi kebaikan untuk si bayi ya. Nah,
Betul, jangan takut. Memang kalau dulu kan masyarakat awam kan takut Bu. Kadang-kadang ada, kami juga nggak imunisasi, mesti sehat-sehat aja. Nah yang itu yang perlu kita singkirkan pola-pola pikir yang seperti itu. Benar Bu ya? Oke, mantap ini dari imunisasi di programnya. Jadi berarti salah satu juga jemput bola yang tidak ikut imunisasi, dia kasih edukasi di situ, berapa pentingnya imunisasi, ya kan? Imunisasi ini apa efeknya nanti, apa bakal kalau tidak imunisasi apa, nah itu, luar biasa nih dari imunisasi. Terima kasih Bu atas penjelasannya Bu ya. Kasih hapus dulu nih dari imunisasi. Lanjut kita ke Bayi Cerdas dari KIA. Mana ini KIA ini? Nah ini KIA nih, dekat sini nih KIA. Bayi Cerdas, ini inovasi Bayi Cerdas. Kita minta penjelasan dari penanggung jawab KIA ini. Bagaimana ini? Lanjut Bu. Bayi cerdas ini didasari karena inovasi dari kurangnya urgensi pelaksanaan SHK komunitas ini di Puskesmas Kandis ini. Karena menghadapi tantangan dan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya kekurangan hormon tiroid ini. Iya. Jadi hormon tiroid ini kekurangan hormon tiroid ini bisa menyebabkan apa Bu? Keterlambatan tumbuh kembang dan kecacatan kongenital. Oh, iya. Nah, jadi ini patut disosialisasikan. Wajar. Saya setuju kalau memang ini ada ada inovasi baru, bagaimana masyarakat lebih tahu terkait hipotiroid ini, apa efeknya ke depan, seperti apa kalau memang misalnya hipotiroid ini dapatnya misalnya hipotiroid ini dari mana Bu? Kita untuk mendeteksi adanya hipotiroid, terjadinya hipotiroid itu dari dilakukan pemeriksaan SHK itu Pak. SHK itu Bu, dengan ini ya, dengan apa itu namanya? Sampel darah. Dari tumit. Nah, terus untuk ke masyarakat apa itu misalnya sosialisasi? Disosialisasikan melalui ibu hamil. Melalui ibu hamil dan kader-kader yang menyampaikannya secara langsung. Dan kami kalau kelas ibu hamil itu disampaikan pentingnya pemeriksaan SHK ini Pak. Ada screening itu SHK itu ya? Iya. Iya Pak. Jadi SHK itu screening ya, mungkin bahasa kita di masyarakat ini screening. Kalau yang tidak tahu SHK itu screening, dicek melalui cek lanjutan ya. Cek darah itu, dari situ jadi kita tahu apa itu misalnya bayi ini kurang hipotiroid apa tidak, hormon hipotiroid dari pemeriksaan darah itu Pak. Nah, nanti di situ kita tidak lanjuti lagi, seperti itu Bu ya, untuk penanggulangan agar bayinya tidak terjadi tumbuh kembang, tidak terjadinya kecacatan gangguan kongenital. Nah, kalau sudah tumbuh kembang nanti kembali lagi ke gizi. Nah jadi itu kalau untuk si ini tadi bayi cerdas tadi seperti itu. Jadi kita menanggulangi bayi yang kurangnya hormon tiroid dengan cara screening sosialisasi. Wah, mantap ini. Ini perlu ini karena ini kurang familiar di masyarakat kalau hal-hal macam ini. Harus kita publikasi terus kurangnya hormon tiroid ini. Nah, kira-kira Bu untuk mencegah kekurangan hormon tiroid ini apa Bu? Dari menjaga pola makan Pak, terus dari pola makan status gizi ibu hamilnya Pak. Gizi seimbang lah Bu ya, seimbang, pola makan yang teratur, hidup sehat lah ini. Iya Pak. Dari situ sosialisasi. Iya, HBS. Oke, mantap. Nah, itu tadi penjelasan dari penanggung jawab dari KIA. Jadi pentingnya kita memahami apa itu hipotiroid. Nah, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Semoga hipotiroid bisa dipahami oleh masyarakat luas betapa pentingnya hormon hipotiroid. Luar biasa ya, pemirsa. Selanjutnya kita ke kurma pahit. Nah, ini yang menarik nih. Kurma pahit ini apa nih? Kurma pahit ini kan? Biasanya manis kan? Biasanya kurma itu manis, kenapa di sini pahit di Puskesmas Kandis ini? Mana ini penanggung jawabnya nih? Si kurma pahit.
Ini PTM. kami dari PTM Pak ya, di sini memang mungkin aneh bagi masyarakat itu Iya. biasa di mana-mana kurma itu manis. Tapi untuk puskesmas Kandes sekarang kurma itu pahit. Mungkin ada kejadian apa ya? Iya, iya, iya. Di sini kurma pahit itu sebenarnya program dari penyakit PTM, yaitu penyakit tidak menular. Ya, PTM Yang itu di- penyakit tidak menular. Oke. Yang dimana penyakit PTM ini sering menjadi acuan yang perlu mendapat perhatian khusus, dikarenakan tingkat penyakit PTM di sini yang kita ambil hipertensi. Hipertensi di sini menurut WHO saja jumlah hipertensi itu sering meningkat kalau bertambahnya penduduk. Pasti penyakit hipertensi meningkat. Meningkat. Ya, di sini juga penyakit hipertensi itu sering tidak diperhatikan oleh masyarakat. Karena kan masyarakat ini kalau ini tidak tahu kalau dia sudah terkena tekanan darah tinggi. Benar. Lalu kenapa? Tidak memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Disitulah kami menciptakan terobos baru yaitu kurma pahit, yaitu Ya. kunjungan rumah ke pasien hipertensi. Oke. Gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti apa nih? Mungkin atau datang ke rumah ini langsung Iya. tensi atau Iya. gimana nih? Di sini kan Pak kita sudah ada aplikasi asik juga ini ya, sudah ada pelaporan baik dari kunjungan puskesmas, dari kita melakukan posbindu, itu sudah kita ada data pasien-pasien yang memang ada hipertensi yang kita dapat dari hasil screening. Ya kan setiap kunjungan pasien kita screen dulu. Biasanya pasien yang kita kunjungi ini pasien-pasien yang sudah memang terkena hipertensi, tetapi setelah dia melakukan kunjungan mungkin sebulan, 2 bulan mungkin sudah minum obat ngerasa enakan gitu. Nah, sebenarnya penyakit hipertensi kan harus terus menerus Ya, kita continue, pantau. ya, secara Continue. continue, ya. Nah, mereka merasa badan sehat, nggak ada keluhan, jadi nggak mau lagi kontrol. Gitu kebanyakan. Nah dari situ kita pantau melalui kunjungan rumah. Kita lakukan edukasi kunjungan rumah. Di sana kita datangi mereka, kita jelaskan maksud dan tujuan kita. Mungkin penjelasan secara singkat tentang masalah hipertensi, bahwa itu harus tidak bisa lepas dari obat, memang harus rajin dikontrol. Di sana juga kita melakukan cek kesehatan, edukasi. Mungkin ada tanya-tanya jawab dari si penderita. Ya, konsultasi kesehatan Konsultasi, gratis lah, iya. ya. Gitu. Kita juga bisa menjelaskan di keluarga kan, biasanya hipertensi ini juga sering penyakitnya itu menurun. Misalnya ada orang tua, salah satu anaknya pasti ada yang terkena untuk menderita hipertensi ini. Dari situ kami melakukan kunjungan rumah, kami datangi rumah mereka. Oh, itu. Nah, terus kadang-kadang di masyarakat nih kan masyarakat sudah terlalu banyak nih, kadang-kadang minum obat herbal, kadang minum timun, minum labu siam, kadang-kadang kan seperti itu. Ada lagi juga yang sudah tahu obat kimia, misalnya hemoglobin Amlodipin. Nah itu gimana Bu nyikapinya? Nah, untuk masyarakat kan, kita kan di sini memang 2 obat jatuhnya ya. Ada obat kita kesehatan ya seperti amlodipin, seperti katorpril. Nah, masyarakat juga sering juga minum obat yang herbal seperti jus mentimun, seledri. Nah, di sana sebenarnya tidak pengaruh Pak ya untuk digabung dengan obat herbal, obat puskes medis. Tapi cara penggunaannya, cara minumnya mungkin ada jenjang waktu, tidak harus bersamaan kayak itu. Misalnya jam 7 mereka minum obat yang dari medis, sekitar jam 9 atau jam 8 bisa untuk dilanjutkan dengan pengobatan herbal tadi. Jadi hal ini yang patut kita sampaikan ke masyarakat. Terus masyarakat juga harus mentaati dietnya. Mantap. Jadi masyarakat rendah garam, tahu, jadi tahu apa yang perlu jenjang waktu minum herbalnya kapan, untuk kimia kapan. Iya gitu. Wah, luar biasa nih pemirsa, kita upload sekali lagi. Iya. Itu dari kurma pahit. Jadi kita sudah tahu jawabannya kurma pahit itu apa, ya. Kunjungan rumah pasien hipertensi. Nah, ini program PTM. PTM itu adalah penyakit tidak menular, ya, seperti darah tinggi. Nah, itu tidak menular. Oke, kita lanjut ke dalang antik. Nah, dalang antik ini kalau tidak salah di Kesling ya. Kesling ya. Dalang antik ini, wah, boleh lah ini. Nama-nama ini memang agak menarik ini. Baru ya. Boleh lah ini.
ibu kampus ini kan menamai pro ini inovasi ini kan nama ini kan ini menarik nih. Enak didengar ini. Mana ini apa? PJ-nya ini Iya, Pak. Kesling ya? Ya. Nah, oke, mohon Bu dijelaskan Bu, dalang antik itu apa sih semestinya ini sebenarnya Bu? Sebelumnya saya dari program kesehatan lingkungan Pak ya. Ya. Kenapa saya mengambil inovasi dalang antik yang artinya daur ulang sampah plastik? Seperti kita ketahui Pak ya, kalau setiap hari itu pasti kita mengeluarkan sampah plastik. Benar ya. Entah dari pasar, entah dari mana kan Pak, pasti kita tuh bawa sampah plastik kan Pak. Iya. Nah dari sini saya berinovasi Pak ya. Di sini kan sampah plastik sangat sulit untuk terurai. Makanya dari sini saya ingin mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di wilayah Puskesmas Kandis ini Pak ya, wilayah kerja Puskesmas Kandis. Kenapa? Karena untuk sekarang kan musim hujan Pak ya, salah satunya bisa minimalisasi. Minimalisasi adanya vektor penyakit Pak. Ya. Kan sekarang kan musim hujan Pak, biasanya terjadi seperti penyakit DBD. Ya benar. Nah dari sini kita bisa mendaur ulang sampah plastik. Seperti bisa dibuat tas Pak, seperti itu kan. Nah dari sini kita mengajak untuk kader kesehatan kita Pak, mengajari agar sampah plastik itu tidak dibuang sembarangan kan Pak. Iya. Kan sulit untuk terurai Pak. Jadi dari sini kita berinovasi. Oke. Jadi untuk saat ini kita berupaya mengajak warga melalui kader untuk jangan membuang sampah sembarangan ya. Nah maksudku kalau dari sini misalnya kalau dari puskesmas ada nggak itu misalnya pendekatan melalui desa misalnya kan sosialisasi pembuangan itu harusnya ditempatkan di mana gitu seperti apa itu Bu? Kalau untuk pembuangan Pak untuk di sini kalau untuk sampah plastik Pak ya kami memilah Pak. Memilah ya. Kalau untuk di untuk masyarakat berkreatif, bagaimana sampah plastik itu berkurang kan Pak, dengan cara bersosialisasi. Lebih dahulu bersosialisasi dan itu pun kita berkoordinasi dulu dengan perangkat desa dulu Pak. Kami tidak langsung ke kader kan Pak, ke perangkat desa terlebih dahulu, baru ke kader Pak. Benar ya. Dari situ kita baru bisa memilih sampah-sampah plastik mana yang bisa kita olah. Nah dari sini Bu, dari inovasi ini kira-kira ada tanggapan dari masyarakat sekitar kira-kira, oh ini bagus juga, Pak ini merepotkan misalnya kan, Pak ini bikin bening main ya, masa bodoh lah buang-buang baik di sungai misalkan begitu. Apa tuh tanggapan dari masyarakat? Kalau untuk saat ini Pak, masyarakat berantusias Pak ya. Antusias ya. Banyak yang kalau kami lihat seperti kayak di pasar kan Pak, mereka membawa tas yang dari buatan sampah plastik tadi Pak. Iya. Sudah ada jadi Bu? Ada tapi di rumah kader ya. Kader. Sudah ada Pak. Iya. Terus bisa dibuat jadi bunga-bunga kan Pak? Iya. Sudah ada jadi pemirsa. Jadi sudah ada jadi tas dari sampah yang tadinya plastik didaur ulang jadi tas, jadi bunga-bunga ini kan. Dari plastiknya jenis apa Bu? Biasanya kami dari sabun saset. Sabun saset. Iya. Sabun saset itu ya. Itu yang tebal. Itu jadi diolah lagi jadi tas. Iya. Bisa juga dari ale-ale. Ale-ale. Minuman kemasan gitu ya. Bisa. Nah, yang ini bisa ini jadi terobosan ini. Jangankan di Puskesmas Kandis nantinya bisa kita angkat ke kabupaten maupun di provinsi nanti ini bisa dikembangkan lagi ini untuk dari pemerintah kabupaten ini. Ini bagus sebenarnya ini dari plastik bisa didaur ulang jadi alat-alat ini ya kebutuhan rumah tangga ya. Jadi bisa jadi cuan ini bisa juga meningkatkan UMKM masyarakat. Macam itu. Bolehlah ini kan di sini. Terlalu banyak ini inovasi-inovasinya. Yang penting kita asalkan kita mau pemirsa pasti banyak inovasi-inovasi yang bisa membangun, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat setempat minimal ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya ke Jelita Padu. Jelita Padu ini jemput balita yang tidak datang posyandu ini.
Ini gizi, ini gimana nih pertanggung jawabannya nih? Penanggung jawab gizi ini apa nih maksudnya nih Bu? Baiklah, saya Rafika Saragi, saya perwakilan dari program Gizi. Kami mencetuskan inovasi ini yaitu yang berjudul Jelita Padu, jemput balita yang tidak datang posyandu itu berawal dari tidak mencapainya cakupan DPRS, yaitu balita yang datang persasaan tidak mencapai cakupan. Ya. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan pada balita. Nah, jadi di sini biasanya masyarakat paradigmanya itu anak kalau sudah imunisasi umur 9 bulan itu sudah tidak usah menimbang lagi. Padahal seharusnya pemantauan pertumbuhan itu harus sampai dari umur 0 sampai 5 tahun seperti itu. Ya, umur 0, Pak. Inovasi ini dalam kegiatannya itu yaitu kami pas hari posyandu, kami petugas kesehatan bersama kader itu melakukan kunjungan ke rumah. Oh, jadi setelah posyandu, yang tidak posyandu dikunjungi lagi Iya. di situ datang. Benar. Ya, benar. Jadi di sini nih sistemnya jemput bola. Jadi yang tidak posyandu pemirsa yang sebelumnya kita ketahui bahwa balita ini ada balitanya, maksudnya itu di satu tempat yang tidak datang posyandu kita datangi seperti itu. Wah, ini bagus ini. Lagi juga di sini kan Ibu terkait masalah gizi ini kan ada juga stunting ya di situ ya yang berkaitan dengan stunting. Nah, misalnya apa ini Bu untuk pencegahan stunting dengan adanya terobosan inovasi ini? Ada nggak itu yang berhubungan dengan stunting kira-kira itu? Ya, dengan adanya terobosan ini kita kan mengetahui status gizinya seperti apa. Setelah dikunjungi, setelah kita plot ke berupa pertumbuhan, kita akan mengetahui status gizi anak tersebut apa. Kemudian kalau memang dia termasuk balita bermasalah gizi, stunting, atau dia gizi kurang, atau dia balita yang berat badan kurang, kami akan memberikan edukasi. Setelah itu kami juga mempunyai program PMT lokal. Jadi kalau memang nanti anak itu termasuk balita yang bermasalah gizi, kami akan memberikan PMT lokal. kepada PMT lokal itu apa Bu? Mungkin pemirsa masih bingung nih PMT lokal itu apa? PMT lokal itu adalah pemberian makanan tambahan lokal. Pemberian makanan tambahan lokal, Ya. artinya sumbernya itu dari lokal Bu ya. Ikan, kalau ikan kan di sini kan ikan patin, ikan baung, ikan nila, kan di sini sesuai dengan ya ikan dari sungai ya benar-benar. Jadi memanfaatkan hasil-hasil di sini yang tinggi protein Bu ya. Iya. Boleh mantap ini kalau dari gizi ini. Tapi ini kan dari yang tidak datang posyandu Bu. Kira-kira ada terobosan nggak dari gizi ini yang tidak untuk balita stunting, untuk ibu hamil kek? Ibu hamil kek maksud siapa nih? Masuk ke kaya. Nah, itu perlu terobosan juga ini karena efeknya nanti kan kalau kek kan balik-balik ke stunting. Nah, ke stunting juga kan kita kan tidak itu pencegahan Bu ya. Stunting. Nah, itu kira-kira ada terobosan nggak nih dari KIA untuk ibu hamil kek sama Ibu Rafika dari stunting? Ya, kalau untuk dari gizi sih, yang pertama itu tadi Pak, kita harus mengetahui dulu status gizinya. Ya, mendeteksi dini dulu ya, ya benar. Kalau memang dia stunting ya diberi konseling pada orang tuanya. Oke. Kita di pelayanan ILP sekarang kan integrasi pelayanan prima itu kita telah melaksanakan itu berdasarkan klaster-klaster Pak. Nah di klaster-klaster itu kita selalu terintegrasi Pak. Nah seperti kata Bapak tadi ya untuk bumil yang kek itu balita yang stunting itu terintegrasi. Nah antara KIA dengan petugas gizi dan petugas tesling juga itu berbagai bidang itu terintegrasi. Jadi nah, di sini di sini kami bekerja tidak bisa sendiri-sendiri Pak. Benar. Ini sebenarnya nih yang dibutuhkan ini. Sinergitas itu di dalam satu tim itu penting ini. Kadang-kadang kita di bekerja ini kadang-kadang sendiri-sendiri. Yang ini yang susah ya pemirsa, ini susah. Kalau sendiri-sendiri ini berijelah yang lain, yang penting kami maju. Nah itu kadang-kadang susah untuk kita maju. Kami yakin kalau di sini dia sinergitasnya tinggi, kerjasama kompaknya tinggi, kelihatan dari muka-mukanya yang ceria.
Mungkin itu ada tambahan lagi Ibu Kapus, Ibu Farida. Harapan kami Pak ya dengan tercetusnya 6 inovasi ini untuk kedepannya dapat meningkatkan derajat kesehatan di Kecamatan Kandis ini. Amin, amin, amin. Ya harapan kami. Baik, yang ini nanti apa yang dipaparkan oleh ibu-ibu ini tadi, mungkin di beberapa bulan ke depan, mungkin nanti kami pantau dan kami cek nanti seberapa jauh ini apa namanya ini inovasi ini berjalan, sudah seberapa jauh juga inovasi ini berdampak dengan masyarakat nanti. Kalau memang progres ini baik, ya kami mengarahkan ini kalau bisa dilanjutkan ke kabupaten, bahkan di provinsi, bukan hanya di Kandis. Seperti itu. Untuk setiap tahun itu inovasi itu selalu Pak diajukan ke Balitbang. Ya. Nah itu untuk yang penginputan itu yang ujung itu. Itu anak kami yang cantik itu ya, bentar lagi jadi pengantin Pak. Iya. Pantasan mukanya berseri-seri. Iya. Nah, senyum-senyum terus. Iya. Untuk pelaporan itu di Ayu Retno itu sebagai penanggung jawab, tetap bekerja sama dengan PJ-PJ lain juga. Seperti kata kami di awal tadi, ya kami selalu bekerja sama Pak. Bekerja sama dan terintegrasi dengan PJ-PJ lain. Iya. Ya, itu. Baik, saya rasa sebelum kita tutup pemirsa untuk program ini mungkin ada yang disampaikan lagi untuk menutup. Ibu, ada yang disampaikan sebelum kita tutup di acara ini? Harapannya ke depan mungkin seperti apa ini? Baiklah, di sini kami selaku inovator juga berharap semoga dengan adanya inovasi kami ini bisa membantu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kandis. Amin. Dan semoga inovasi kami ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Amin. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Kepala Puskesmas beserta stafnya beliau, penanggung jawab program di sini hari ini. Semoga di sini apa yang menjadi terobosan inovasi ini ke depan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Demikian saya Edelison dari Bangkit TV News memberitakan apa adanya, bukan ada apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa subscribe ya.